Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likulli ummatin amsakan nasikuhu fala yunazi'unnaka fil amri wad'u ila rabbika innaka la'ala hudam mustaqim. Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat ke-67, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, likulli ummatin, bagi tiap-tiap umat, ja'alna mansakan, kami sudah menjadikan upacara pengorbanan, hum nasikuhu, yang mereka melaksanakan kurban itu. Fala yunazi'unnaka fil amri, oleh karena itu janganlah mereka membantahmu Muhammad dalam urusan ini. Wad'u ila rabbika, dan serulah mereka ke jalan Tuhanmu. Innaka la'ala huda mustaqim, sesungguhnya engkau sudah ada dalam petunjuk yang lurus. Demikian dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat ke-67. Aidin aidat rahimakumullah. Allahu akbar, walillahil hamd. Mansak itu asal maknanya adalah upacara pengorbanan atau tempat berkurban. Binatang kurbannya dinamakan nasikah. Kalau jamak, kalau banyak disebut nusuk. Di dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku dan pengorbananku. Tiap-tiap umat, dari mulai anak Adam sampai umat akhir zaman, ada yang disebut dengan mansak, pengorbanan. Tentu dengan tata cara yang berbeda-beda. Kurban di zaman anak Adam berbeda dengan kurban di zaman Ibrahim alaihissalam. Demikian juga para nabi, para rasul yang lain punya pengorbanan. Termasuk yang terakhir umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada pengorbanan, memiliki ciri khas masing-masing. Oleh karena itu janganlah mereka saling membantah, karena tiap-tiap umat punya syariat yang berbeda. Anak Adam berkurban tentu dengan cara pada waktu itu. Yang berprofesi sebagai seorang petani berkurban dengan hasil pertanian, itu dulu sah. Cuman tentu tidak boleh kita melaksanakan sekarang. Itu bisa kurban kudoma, kujagong, dan anak Adam kurban dengan hasil pertanian. Berbeda syariat antara umat dulu dengan umat sekarang. Yang profesinya sebagai peternak berkurban dengan hasil peternakannya. Jadi di zaman anak Adam, si Habil dan si Kabil itu boleh berkurban dengan apa saja. Sekarang tidak boleh. Ada aturannya, minimal seekor kambing. Tidak boleh di bawah kambing. Bapak-bapak abang ngukut hayam mahal, hayam pelung hargana puluhan juta, tidak boleh dikurbankan.
Jadi tidak boleh berkurban dengan seekor ayam walau sebesar kambing. Tapi berkurbanlah dengan seekor kambing walau sebesar muni. Ulah kambing sebesar ayam san waktuna. Jadi ada aturan-aturannya. Nah, bagaimana cara diterima atau tidaknya? Maka Allah akan mengirimkan api dari langit. Siapa yang dimakan api kurbannya, maka itulah yang diterima. Patukubbila min ahadihima, diterima dari salah seorangnya dan tidak diterima dari yang lainnya. Maka timbullah hasud di antara mereka, di antara yang tidak diterima pengorbanannya. Karena yang satu merupakan harta yang terbaik yang dikurbankan, yang satu merupakan harta sisa yang dikurbankan. Kemudian di zaman Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam disuruh menyembelih putra sulungnya Ismail alaihi salam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu kalau dibiarkan Ibrahim akan melaksanakan perintah itu, maka wafadainahu bisibhin adil. Kami menggantinya dengan sembelihan yang besar, dengan kambing yang sangat besar. Nah, untuk sekarang pun juga sama. Mansa pengorbanan di zaman sekarang, umat akhir zaman, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya ciri khas, perbedaan dengan umat-umat sebelumnya. Secara garis besar, kurban di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam umat terakhir ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada 3 macam. Pertama, ada nusuk yang berkaitan dengan ibadah haji. Binatang kurbannya disebut al-hadyu. Jadi al-hadyu adalah binatang kurban yang dikurbankan untuk jamaah haji yang sekarang sedang melaksanakan ibadah haji. Biasanya pada situasi normal kurang dari 2,5 juta kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji. Belum mendatang pendatang dari sekitar Saudi, sekitar Mekah, Madinah, itu diperkirakan 3 juta manusia memenuhi kota Mekah. Nah, sekarang karena ada pandemi COVID-19, virus corona, maka pemerintah Saudi membuat kebijakan dari 3 juta jamaah haji dibatasi sekarang menjadi 10.000 orang jamaah haji. Jadi jamaah haji di kita itu ditangguhkan 1 tahun. Begitupun dari Jamiah Persatuan Islam, kemarin 27 calon jamaah haji dari Cimahi dikembalikan paspornya. Jadi belum waktunya. Karena yang namanya haji, yang namanya umrah itu panggilan. Walaupun semuanya sudah siap, kalau Allah belum memanggil, kalau belum waktunya, tidak akan jadi berangkat. Terakhir kami kemarin waktu ibadah umrah, gelombang pertama 8 bus, gelombang kedua 5 bus. Yang 8 bus begitu selesai, nah itu ada pengumuman bahwa umrah ditunda. Nah, termasuk nih Bapak Akos ya yang ditunda. Jadi insya Allah nanti September mungkin sudah dibuka lagi untuk ibadah umroh dan normalnya itu awal tahun. Nah itu karena memang situasi sekarang tidak memungkinkan. Jadi ini merupakan ujian bagi kita semua. Bagi orang yang beriman ini ujian, bagi orang yang melakukan kesalahan ini teguran, dan bagi orang yang tidak beriman ini merupakan azab.
Jadi kita tinggal memilih di posisi mana dalam situasi sekarang. Nah, mudah-mudahan ini ujian bagi kita dalam segala hal. Jadi dengan corona teh katanya jadi koredas ayeuna mah sararea. Corona kadituna koredas. PSBB diplesetkan. PSBB teh cenah pamajikan samutut beas. Ayeuna mah loba diplesetkan. Nah, itu diantaranya. Nah, untuk jamaah haji tetap ini merupakan satu kewajiban kecuali bagi penghuni Masjidil Haram. Karena bagi mereka tidak dibarengkan dengan umroh, maka tidak ada nusuk, tidak ada pengorbanan. Sedangkan yang lain yang di luar kota Mekah wajib melaksanakan kurban yang berkaitan dengan ibadah haji. Ini disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman tamatta'a bil umrati ilal haji." Siapa yang melaksanakan tamattu, yaitu menggabungkan ibadah umrah masuk dalam ibadah haji. Jadi satu kali berangkat, dua ibadah dilaksanakan. Pamastaisara minal haji, maka hendaklah dia menyembelih al-hadyu. Jadi al-hadyu itu binatang kurban yang berkaitan dengan ibadah haji. Paman lam yajid, siapa yang tidak mendapatkan kurban, apakah habis bekal atau kehabisan binatangnya, pasyamu salasati ayamin fil haji, maka harus diganti 3 hari di musim haji dengan saum dan 7 hari ketika kembali ke tanah airnya. Tilka asyaratun kamilah, itulah 10 hari yang sempurna. Jadi wajib bagi jamaah haji tamattu untuk melaksanakan kurban ini. Aidin aidat, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, ada kurban yang disebut udhiyah. Nah, ini yang akan kita laksanakan pada tanggal 10, 11, 12 sampai 13 Zulhijjah. Udhiyah adalah kurban yang tidak berkaitan dengan ibadah haji. Jadi supaya tahu saja ada perbedaan istilah. Kalau di kita kan kurban saja, kurban naon. Kalau jamaah haji namanya al-hadyu, kalau kita yang tidak haji namanya udhiyah. Udhiyah itu tidak wajib. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya senantiasa tiap tahun melaksanakan udhiyah, berkurban. Mencontohkan selama 10 tahun di Madinah, tiap tahun beliau berkurban. Malah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali berkurban, beliau berkurban minimal 2 ekor kambing. Ishtara kabshain. Ketika Idul Adha, Nabi membeli 2 ekor kambing terbaik. Kabsun itu gibas. Saminain yang besar. Akranain yang tanduknya bagus. Bahasa orang marangai. Amlahain yang tegak, warnanya putih, belang hitam. Jadi rahasia membeli binatang montok, 3 tanuk narangaek, 4 tegak, 5 murah. Nah, gitu. Ulahnya begang, mahal. Jadi ya tentu saja yang namanya harga itu relatif. Ayeuna mah begitu. Jadi jangan terlalu kemahalan jeung moal kamurahan, pasaran. Nah, tiap tahun Nabi berkurban dengan 2 ekor kambing. 1 untuk umatnya, 1 untuk diri dan keluarganya. Allahumma inna haza an ummati jami'an. Ya Allah, kambing yang pertama ini atas nama umatku seluruhnya. Kata para ulama, mahsusun bihi, ini khusus bagi Nabi
tidak boleh dicontoh oleh umatnya. Pilih jadi RT, jadi RW, jadi lurah, tidak boleh mencit doma kersalemureun. Itu khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seekor kambing atas nama umatnya. Makanya kalau ada yang belum mampu atau ayeuna mah keur lomba pangabutu, kajian kurban motor dijabel gitu can kabayar dan sebagainya, maka diampuni oleh Nabi, diwakili. Tapi yang sengaja tidak berkurban padahal dia mampu, Nabi mengancam pala yakrobannya musallana, jangan dekat-dekat ke tempat salat kami. Ini dikembalikan kepada ketakwaan kita. Apakah kita betul-betul tidak mampu, belum mampu, atau sengaja kita tidak berkurban, yang itu yang tidak boleh. Puncaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkurban dengan 100 ekor unta sendirian. Jadi bayangkan Bu, Nabi mah kantos kurban ku 100 onta punya lira. Seekor unta sama dengan 10 ekor kambing. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan 100 ekor unta sama dengan berkurban dengan 100 ekor kambing, 1000 ekor kambing. Aina harga doma sabaraha? Paling murah itu harga kambing 3 juta kali 1000, 3.000 juta. Bahkan tuh hese 3M. Nabi berkurban sampai 3 miliar rupiah. Sekarang belum ada. Padahal beliau kesehariannya sangat sederhana. Yang kita dengar saum karena tidak ada makanan di rumahnya. Beliau itu tidur di atas daun-daun kurma yang kering, tidak punya kasur seperti kita. Jadi dalam urusan dunia beliau sederhana, tapi dalam urusan infak, sedekah, termasuk kurban, beliau paling hebat. Nah makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah apabila umatnya hidup berlebih-lebihan, tapi untuk kurban saja tidak mementingkan. Man kana lahu sa'atun, siapa yang punya keleluasaan, uang ada, sembelihan banyak, ayeuna mah hayang juga kumaha loba domba sapi. Palam yudati, tidak ada kebutuhan mendesak, tapi sengaja dia tidak berkurban. Tanggal 10 asugan isuk tanggal 11 henteu. Tanggal 12 subuh, tanggal 13 hanas tatangga geus meuli kecap gitu nya, nyanyahoana meuli arung, meuli tusuk sate, anu teh teu kurban. Fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Yang ketiga, ada kurban yang berkaitan dengan kelahiran bayi, itu pun kurban. Binatang kurbannya dinamakan al-aqiqah. Aqiqah itu kurban, cuman di bawah udhiyah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmizi bersabda, man ahabba ayyan suka liwaladihi, siapa yang mau berkurban untuk bayi yang dilahirkannya. Jadi kurban, tapi berkaitan dengan kelahiran bayi. Kalau yang silahkan, yang mau, yang tidak mengapa. Jadi tidak diancam seperti kurban udhiyah. Lil gulami syatani, kalau ada rezeki bagi anak laki-laki 2 ekor kambing. Walil jariyati syatun, untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Nah ini di bawah udhiyah. Makanya nanti kumaha cenah abdi teh ayeuna hoyong kurban ngan baheula keur candi akikahan. Kurban dulu, akikah dulu. Tentu jawabnya terus saja berkurban. Karena akikah itu dibatasi yauma sabiil wiladah, pada hari ke-7 dari kelahiran. Nah, yang namanya al-hadyu
berkaitan dengan haji, udhiyah tidak berkaitan dengan haji, dan akikah kurban yang berkaitan dengan kelahiran bayi, karena semuanya adalah ibadah nusuk pengorbanan. Makanya dari mulai jenis binatang, cara pemeliharaan, cara pengurusan, sampai pembagiannya sama. Jadi dalam mengurus ada aturan an uqassima luhumaha. Kata Ali, saya diperintah oleh Nabi untuk membagikan daging-dagingnya. Jadi tidak dimasak terlebih dahulu, Pak. Kalau kita kurban, baik hadyu, udhiyah atau akikah, untuk bagian mustahik itu dibagikan mentahnya saja, termasuk akikah. Kalau itu sudah pakai nasi, lauk pauk dan sebagainya, itu sunnahnya dibagikan mentahnya saja, kecuali bagian keluarga. Soki mau bagian keluarga dipasak monang tetangga itu silakan. Tapi kalau untuk orang lain bagikan mentahnya, tidak dimasak terlebih dahulu. Macam panitia kurban dah soknya nah tidak daging kurban ya tidak jadi masalah karena haknya. Apalagi kalau ada dari mudhoki dari kurbani yang merelakan, sok mangga sebagian dari hak saya itu untuk panitia itu diperbolehkan. Tapi sengaja membagikan masaknya itu tidak sesuai dengan sunnah, dibagikan we mentahnya. Kan aya tadi hadisnya rada dohir untuk soki. Katanya daging akikah itu tutbahu hulwanan, dipasak, harus dipasak dan digulai banyak gulanya, sing amis. Kenapa? Tafaulan lihalawati akhlaqihi. Lamun gulai na amis keir orok, besar harapan ketika dewasanya halawatihi amis budi. Sama belum gula. Dan jika bagula kurang gula, tak nggak pangit banget tuh sih sama. Bagula kurang gula, kan hadisnya dohim, begitu. Malah jangan dipotong-potong tulangnya, tong dicacar. Judulan sagelempeng. Tafaulan li salamatihi, besar harapan nanti ketika dewasanya dia mau nyeri tuur. Mau dijalikeun gabungan malah dicacar gitu. Maka ibu-ibu nyeri suku nah itu tidak ada. Jadi dibagikan mentahnya, kemudian bagian dari keluarga boleh dimasak. Wa an la utiya jazira min hasyai'an, dan tidak boleh memberi upah ada yang menyembeli, menyisir, mengurus dengan bagian binatang kurban. Jadi ini ibadah. Tidak ada upah mengupah, tidak ada jual beli, tidak ada dan sebagainya. Semata-mata lillah, semata-mata karena Allah. Kumaha lamun mencit dibere hulu, menyisir dibere cokor, boleh asal bukan sebagai upah atau gitu keneh tidak, karena ini adalah ibadah nusuk yang disyariatkan pada setiap umat yang memiliki aturan-aturan tertentu. Hadirin ikhwat iman, abidin abidat, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah di jamaah Haidar Manaf khususnya ini dari mulai Idul Fitri kemarin, karena sekarang masih masa pandemi dan katanya gelombang kedua sekarang, jadi masih hati-hati kita. Malah Jakarta sudah banyak zona merah dan sebagainya. Makanya di tiap-tiap jamaah itu dipecah, tidak berkumpul banyak. Termasuk di jamaah Haidar Manaf ini ada 6 ekor sapi, 1 ekor kambing. Jadi 3 di Perum, 2 di sini dan 1 lagi di halaman rumah. Itu sengaja dipecah supaya tidak terlalu banyak berkumpul.
Dan nanti untuk mustahidnya pun tidak datang ke sini, tapi mereka mendatangkan proposal, catatan, dan kita yang mengirim ke sana. Jadi kehati-hatian itu dijaga. Kemudian yang terakhir, seperti yang dilihat, bahwa jamaah Hegarwana telah mendapat bantuan ini atas inisiatif pimpinan cabang bekerja sama dengan Yayasan At-Tarahum, perwakilan di Indonesia, kantor pusatnya di Riyadh. Jadi itu di Arab. Makanya kita tidak bisa seenaknya berkeinginan ingin begini dan ingin begitu. Dari mulai gambar, kemudian bentuk dan sebagainya sudah ditetapkan dari sana, gitu. Alhamdulillah di dalam keadaan kondisi seperti ini, jadi rezeki itu selalu ada. Nah, biasanya kalau bantuan dari Arab itu 15 kali 20 meter itu habis kalau yang ukuran pertama. Nah, kami tetap saja di sini tanah yang ada, alhamdulillah menunggu 1 tahun 10 ke 10 meter. Begitu, mohon doanya. Ini baru tahap pertama, ini sampai 3 tahap. Tahap kedua pemasangan baja ringan, tahap ketiga pemasangan karpet sama sound system. Mungkin insya Allah ke depan ini madrasahnya juga dan bagian depannya. Nah, karena ini bukan milik pribadi, ini sudah wakaf jamiah, wakaf organisasi Persatuan Islam, maka jamaah yang aktif di sini diharapkan ikut memakmurkannya. Jadi ini bukan milik pribadi, tapi milik kita bersama. Kita makmurkan bersama-sama dengan kemampuan yang kita miliki masing-masing. Yang punya harta dengan hartanya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya tenaga dengan tenaganya, minimal yang punya doa dengan doa yang ikhlas. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah mensedekah jariahkan tempat ini, bangunan ini oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal saleh, sebagai amal jariah, dan kita sebagai penerusnya bisa melanjutkan kesolehan mereka. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.